Hai anak-anakku semua, jumpa lagi bersama Ibu N Tarigan di pertemuan yang ke-9. Yang akan kita bahas, materi kita pada pertemuan kita ini adalah mengenai matriks. Apa itu matriks? Jenis-jenis dari matriks dan kesamaan dua matriks. Ibu harap anak-anak kami bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam SFD. Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk anak-anakku semua, sekarang di pertemuan kita yang ke-9, masuk kita ke bab yang ketiga adalah mengenai matriks. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini dengan rajin dan giat, siswa mampu yang pertama mendefinisikan matriks, yang kedua menjelaskan dan membedakan karakteristik matriks berdasarkan jenis-jenisnya. Yang ketiga, menunjukkan konsep kesamaan dua matriks dan menunjukkan transpos matriks. Itu adalah tujuan dari matriks. Oke, apa itu matriks? Matriks adalah bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Anggota bilangan yang berada dalam susunan mendatar adalah baris, sedangkan susunan bilangan yang menurun disebut sebagai kolom. Ukuran matriks dapat dinyatakan dalam ordo matriks, yang dinyatakan dalam baris dikali kolom. Bentuk dari matriks, bentuk umumnya dapat kita buat. Ini lambang dari matriks ya, itu dia dalam bentuk, bisa dia dalam bentuk kurung kurawal dan dia bentuk kurung siku. Itu bisa kita buat dalam bentuk matriks. Ini buat dalam bentuk kurung siku. Matriks A, ini dia namanya adalah matriks A. A11, A12 sampai dengan seterusnya A1N. Baris yang kedua A21, A22, A2N. Baris yang ketiga dan selanjutnya yang terakhir nanti adalah AM, AM2, AM1, AM2 sampai dengan AMN. Yang ini A11, A12 sampai A1N ini adalah dinamakan dengan baris. Dia tadi katanya tulisannya adalah mendatar. Kalau dia tulisannya dalam bentuk vertikal atau menurun, itu disebut sebagai kolom. Sedangkan dari AM, A22 sampai dengan selanjutnya ini dia dinamakan dengan diagonal sekunder. Diagonal utamanya adalah dari A11 sampai dengan seterusnya. Ini dinamakan dengan diagonal utama. Jadi untuk menentukan matriks nanti kita harus tahu dulu mana itu baris, mana itu kolom. Ini dinamakan dengan matriks ordo M kali N. Oke. Masuk kita sekarang ke jenis-jenis matriks, ada beberapa macam. Yang pertama dulu adalah matriks persegi. Secara umum matriks persegi berordo N kali N. Kalau dia berbentuk persegi, ia berordo atau berukuran N kali N. Contoh matriks persegi, ini dia ordonya, misalkan matriks R 2 kali 2 berarti 2 baris 2 kolom. Barisnya adalah 0 minus 1, ini merupakan baris. Baris kedua adalah 4 dan 2. Kalau ibu tanya kolomnya, kolom pertama adalah 0 dan 4. Kolom kedua adalah minus 1 dan 2. Ini merupakan ordo 2 kali 2. Ini yang kedua ini kita misalkan dia matriks X 3 kali 3. Ini barisnya 3, kolomnya juga 3. Berarti baris pertama dia ini, baris kedua ini, baris ketiga ini. Kalau ibu tanya dia ini adalah kolom, berarti kolomnya ke bawah. Ini dia
ini. Maka kalau ibu tanya misalnya baris pertama adalah minus 1, 2, 4. Baris kedua minus 2, 5, 7. Baris ketiga 3, 0, 1. Kalau kolom misalnya kolom pertama minus 1, minus 2, 3. Kolom ketiga berarti langsung kolom ketiga kita lihat 4, 7, 1. Itu adalah merupakan matriks persegi yang berordo n kali n. Dia sama baris dan kolomnya. Oke, sekarang masuk kita ke matriks kolom. Kalau dia matriks kolom biasanya ini berordo m kali 1. Contohnya misalnya kita buat nama matriksnya X. Berarti dia nanti kolomnya dia hanya 1 kolom. Barisnya terserah mau berapa. Misalnya di sini barisnya ada 3. Ini 1 ini adalah merupakan kolom. Berarti kolomnya hanya 1 kolom, barisnya ada 3. Kalau ibu tanya misalnya kolomnya 3 minus 1, 2. Kalau baris pertama ibu tanya hanya 3. Misalnya ibu tanya baris ketiga, berarti hanya angka 2. Sama dengan ini dia barisnya ada 4, kolomnya hanya 1. Berarti barisnya ini 3, 0, minus 2, 5. Kolomnya ya keseluruhan ini. Berarti dia hanya 1 kolom. Ini merupakan matriks dari kolom. Oke, masuk kita sekarang ke matriks baris. Kalau dia matriks baris ini biasanya berordo 1 kali n. Berarti dia barisnya 1, n-nya ini bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan selanjutnya. Kita ambil contoh misalnya barisnya P, misalnya matriks P 1 kali 2, berarti baris 1 kolomnya 2, ini dia. Oke, yang kedua misalnya Q 1 barisnya kolomnya 3, barisnya 2 minus 1 0. Kalau ibu tanya kolom ketiga 0, kolom pertama ada 2. Seperti inilah untuk menentukan matriks baris. Matriks transpos. Apa itu matriks transpos? Ya berordo n kali m. Yang mana barisnya ialah kolom-kolom matriks A m kali n. Misalkan biasanya transpos itu dilambangkan dengan A transpos, B transpos. Ini berdasarkan soal. Kalau kita gunakan nanti matriksnya B, berarti untuk mencari B transpos dilambangkan sebagai berikut. Kalau nanti C matriksnya, berarti dia mencari C transpos. Pangkat T biasanya ditulis. Oke. Kita ambil dulu contoh. Matriks A berarti di sini 2 minus 1 1. Baris kedua 3 minus 4 5. Maka transpos berarti ini biasanya dilambang dengan A pangkat T. Ini cara membacanya A transpos. Kebalikan dari matriks A ini. Kalau di A ini ada 2 baris 3 kolom. Berarti untuk mencari transposnya kebalikannya. Berarti nanti hasil transposnya menjadi 2 kolom 1 baris. Berarti ini menjadi baris pertama, kolom kedua ini menjadi baris kedua, kolom ketiga ini menjadi baris ketiga. Seperti itulah mencari transpos. Misalnya ibu buat lagi contoh. Misalnya matriks C. Ibu buat 1 4 3 2 2 minus 1 0 5 misalkan. Untuk mencari T transposnya kita balikkan. Di sini ada berapa baris? Ada 2. Kolomnya 4. Berarti mencari transposnya kebalikannya. Berapa lagi barisnya? Berarti menjadi 4. Kolomnya menjadi 2. Berarti hasilnya 1 2 4 minus 1 3 0 2 5. Ini merupakan nilai transpos. Oke. Yang kelima, matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Apabila elemen-elemen atau unsur selain elemen diagonal utamanya nilainya 0. Berarti selain diagonal utama tadi adalah ini. Selain daripada ini adalah 0. Coba lihat, ini diagonal utama.
Selain daripada ini, nilainya semua adalah 0. Itu merupakan matriks diagonal. Oke, masuk kita ke matriks simetris. Apa itu simetris? Elemen pada matriks A yang letak simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Diagonal utamanya tetap bernilai sama. Itu adalah simetris. Misalnya matriks A minus 1, 2, 2, 0. Maka untuk mencari matriks simetrisnya, A simetris sama dengan tetap dia minus 1, 2, 2, 0. Ini merupakan matriks simetris. Apalagi itu matriks 0. Matriks 0 akan disebut 0 apabila semua elemen dari matriks tersebut yakni 0. Berarti ya, misalkan 0,0. Ya, matriks Q misalkan 0, 0, 0, 0. Jadi dia matriksnya yakni ialah 0. Dan matriks identitas merupakan diagonal yang mana seluruh elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Matriks identitas umumnya dinotasikan dengan I. Contohnya, inilah dia matriks identitas dilambangkan dengan I. Diagonalnya dia nilainya 1. Maka I 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini adalah merupakan matriks identitas. Oke, masuk kita ke B. Tadi jenis matriks yang kedua, kesamaan dua matriks. Dikatakan dua matriks itu nanti sama jika matriks A dan B berordo sama dan elemennya terletak juga sama. Oke, kita lihat misalnya. Diketahui matriks P ini dia 4x Z, 4y x tambah y tambah z. Q 8 2x, 8z 14. Jika matriks P sama dengan Q, berarti kita sama dengankan P dengan matriks Q. Maka nilai x, y, z adalah, ya ini tadi matriks P, ini matriks Q. Maka untuk mencari x, y, z kita ambil dari sini dengan elemen yang seletak. Berarti ini letaknya sama dengan ini. Ini letaknya sama dengan ini dan selanjutnya. Berarti ini letaknya sama dengan ini. Maka untuk mencari x, 4x sama dengan 8. X berapa? 2. Oke, z kita lihat z dengan kawan seletak 2x. X tadi sudah kita dapat 2. Z sama dengan 2 kali 2 adalah 4. Oke. Y, 4y sama dengan 8z. Z tadi 4. Maka Y sama dengan 24 dibagi 4 hasilnya 8 kali 4 32. Maaf ya, 32 dibagi 4 sama dengan 8. Maka nilai X-nya 2, Y-nya 8, Z-nya adalah 4. Oke, contoh yang kedua. Tentukan nilai A dan B dari matriks. Langsung kita buat matriksnya. Minus 1, 6A kurang 1, 4A tambah 5, 3. Yang kedua, minus 1, 3B tambah 2, 2A, 3. Ini ada kata transpos. Berarti transpos tadi dibalikkan. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Coba kita lihat di jawaban ini tetap sama dengan ini. Ini kita balikkan, baris menjadi kolom. Berarti kolomnya ini menjadi baris. Kolomnya ini menjadi baris. Ini dia. Maka untuk mencari nilai A, kita ambil dari sini yang ada nilai A-nya. 6A kurang 1 sama dengan 2A. Maka 6A kurang 2A, 4A. Maka A nilainya adalah 1/4. Oke, mencari B, kita ambil dari sini. Bisa ini dengan ini. 3B ditambah 2 sama dengan 4A tambah 5. 3B tambah 2 sama dengan 4 kali 1/4 tambah 5. Maka 3B tambah 2 sama dengan 6. 3B sama dengan 4. B sama dengan 4/3. Ini adalah mencari nilai matriks. Baik, untuk anakku semuanya, Ibu harap kamu semua sudah mengerti apa itu matriks, jenis-jenis dari matriks, transpos matriks, dan kesamaan dari dua matriks. Untuk tugasnya nanti Ibu share di classroom. Oke,
Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam SFD.